Ya, kena juga dia. Ceritain soal nama, usia, dan pekerjaan. Nama saya Maria Greta Octaviani, saya umur 18, mahasiswa, ya murid teh kuliah ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mubarok, biasanya dipanggil Hilmi. Umur tahun ini 19 tahun, asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Bekerja menjadi salah satu bagian admin dari Kemeja Batik Pekalongan. Bapak gue meninggal pas tanggal 14 November 5 tahun lalu, jadi 2018. Jadi pada tahun 2020, itu pada bulan November kalau nggak salah itu, kalau nggak salah kakak duluan yang ngabarin, Ahmad, Abi sudah meninggal gitu katanya. Jadi beliau sempat ada beberapa kali menghubungin gitu lewat telepon. Karena hari sebelumnya kebetulan itu adalah hari ulang tahun saya, tanggal 14 itu, 14 November. Rumah sakit nelfon kakak gue bilang kayak, oh ini papa saya udah mulai agak flatline gitu, jadi suruh kakak gue langsung ke rumah sakit. Tapi pas udah sampai ke rumah sakit, bapak gue udah pergi. Awal masuk datang ke rumah sakit, tadinya cuman kayak, kalau nggak salah kayak demam biasa, tapi kayak tiba-tiba kayak malam pas kayak udah masuk infus apa-apa, terus kayak tiba-tiba koma aja gitu. Jadi kayak meninggal gara-gara apa, kurang tahu sih. Jadi cara mastiin lagi, nelpon kembali ke Umi. Umi nanyain Umi, jadi gimana, Abi betul meninggal? Ya jadi ya dari situ sih beliau positif COVID berdua sama Umi itu. Tapi untungnya sudah sempat negatif, Umi duluan. Tapi karena jantungnya Abi itu nggak kuat, paru-parunya terpaksa dia harus dirawat lagi di ICU. Paru-parunya nggak kuat sih, tapi negatif COVID gitu kan ya. Iya kayak jatuhnya kayak ngebuka mata gue pas gue kecil. Jadi kayak saya dengar berita kayak orang kecelakaan atau apa, kayak oh itu nggak bakal kejadi kayak ke gue atau kayak keluarga gue, tapi kayak in fact kayak humans are more fragile than kayak you think gitu. So anyone can go at any moment. Pada dasarnya kan setiap manusia kan berasal dari tanah ya. Jadi apapun yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah pada akhirnya. Nah, namun waktu aja sih yang nggak bisa diulang kembali. Jadi kesempatan untuk melakukan segala hal semasa hidup dimulai dari sekarang sebelum kehilangan seseorang itu. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi ada istilah yang khas untuk manusia itu adalah animal rationale, jadi binatang yang berpikir. Nah, itulah yang menjadi satu kekhasan dari manusia itu, bahwa dia memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu artinya bahwa situasi berpikir ini menunjukkan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Lebih pasnya sebetulnya cara memandang manusia itu beragam-ragam. Jadi ada begitu banyak dimensi yang bisa menggambarkan siapa manusia itu. Makanya ada filsuf yang mengatakan bahwa manusia itu multidimensi, ya, makhluk yang multidimensi. Jadi dia bisa dilihat bukan hanya dari 1, 2, 3, 4 dimensi, tapi ada dimensi lain bisa memahami manusia itu. Jadi eksistensi itu suatu istilah bahasa Indonesia yang sebetulnya
diadopsi dari bahasa Latin, artinya ex di luar, sistere berada. Jadi existere artinya berada di luar. Artinya apa? Bahwa manusia itu bisa dipahami lebih mendalam dengan cara keluar dari dirinya. Nah, badan tubuh ini ya itulah yang bersifat material, ya, bisa kelihatan, dan yang kedua adalah jiwa yang immaterial. Kita berbicara soal manusia. Seperti kita ketahui, manusia itu dimulai dari, disebut manusia ya, dimulai sejak terjadinya pembuahan, ya, di mana antara sel sperma dan sel telur bersatu akan menghasilkan zigot, terus berkembang jadi embrio, nah langsung berkembang jadi manusia kecil yang ada dalam perut. Nah, setelah menjadi manusia kecil, dia akan tumbuh menjadi besar sampai akhirnya melahirkan. Jadilah manusia yang kita lihat bisa nangis, bisa lapar. Nah, jadi terus tumbuh. Jadi kalau dari sudut pandang psikologi sebenarnya biasa komponennya ada 3. Yang pertama ada behavior atau tingkah laku, yang kedua ada kognitif atau apa yang dipikirkan, dan yang ketiga ada emosi atau perasaan. Biasanya 3 hal ini saling berkaitan satu sama lain dan yang akhirnya membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kalau jiwa itu memang banyak pandangan ya dari sudut pandang psikologi sebenarnya. Tapi kalau kita agak lebih spesifik, sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa atau mungkin kesehatan jiwa gitu ya, itu yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional gitu. Tapi aspek emosional itu sendiri selalu berkaitan dengan aspek lainnya, which is behavior atau tingkah laku dan juga kognitif gitu. Sesimpel kalau kita mikirnya berpikir negatif tentang diri sendiri, pasti secara emosional kita juga vibe-nya jadi negatif gitu ya, mungkin jadinya pesimis dan sebagainya. Jadi itu selalu menjadi komponen yang berkaitan dengan satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan beliau ada di surga lah, karena kan dalam kematian beliau sakit, semoga selama sakit itu beliau selalu beristighfar atau mengingat-ingat Allah lah selama sakit itu. Beliau mengajari segala hal, membantu segala hal. Menjadi seorang sosok, menjadi seorang tokoh, selalu berusaha tegar. Ya menurut saya udah in a better place bisa dibilangnya gitu. Udah nggak usah kayak mikirin sakit-sakit apa, udah nggak usah mikirin kayak worldly problems kayak yang sekarang lah. Terus kan gara-gara papa dulu kayak suka minum obat apa-apa, kayak udah nggak usah kepikiran kayak gitu lagi. Kalau berdasarkan kayak my observation, kayak papa saya kayak pengen kayak provide for his family lah, kayak make a family and provide for it. Kayak membantu misalnya kayak keluarga lain yang kayak gak mampu, kayak misalnya sepupu kita atau distant relative, kayak papa saya itu suka kayak bantu kayak however he can. Sudah pasti semua sel itu akan mengalami penuaan. Tidak pernah ada sel yang tetap, walaupun banyak orang yang ingin memungkiri bahwa pengen tidak jadi tua gitu ya. Gitu. Daun pun begitu sama tanaman. Tanaman termasuk yang hidup juga. Dia tumbuh, daunnya tumbuh. Tapi apakah bisa bunganya itu selalu begini? Dia akan menguncup lagi karena masanya sudah habis. Gitu. Punya dampak sekali itu ya. Jadi kepercayaan atau keyakinan seseorang itu jelas punya dampak bagi setiap orang dalam menentukan mengenal dirinya, ya kan? Bukan hanya mengenal dirinya, juga membuat hidupnya semakin bermakna. Itu banyak dipengaruhi oleh agama, keyakinan ini.
Tujuan manusia salah satunya itu kan untuk berfungsi di masyarakat gitu ya, di mana dia akhirnya bisa survive di kehidupan ini. Jiwa itu sebenarnya sangat penting gitu karena berkaitan dengan keberfungsian manusia itu sendiri. Kalau jiwanya tidak baik gitu ya, misalnya dia dalam kondisi depressed seseorang, mungkin dia akan susah bekerja gitu, akan susah mikir, akan susah berperforma baik misalkan di pendidikan gitu ya, di karir dan sebagainya. Tiap orang biasanya punya tujuan untuk bertahan hidupnya masing-masing gitu ya. Misalkan ada orang yang pengen membantu kehidupan agar di sekelilingnya bisa lebih better, itu menjadi tujuan dia. Akhirnya dia punya alasan untuk hidup gitu. Jadi biasanya tiap orang akan punya alasan dan berujung pada gimana caranya dia bisa merasakan perasaan yang bahagia, utuh dan juga puas gitu terhadap dirinya dan apa yang dilakukan. Jadi feeling itu yang akhirnya biasanya dicari dan caranya itu yang berbeda tiap orang. Kenapa kau malu-malu, Mi? Ngapain coba direkam? Nggak jelas banget. Kamu lo ganteng, Mi. It's all just kayak us, kayak kita kan kayak you only live once, jadi kayak make the most of kayak apa yang lu mau, kayak misalnya lu jadi dalam hidup ini, just do it karena everyone in life has their own goals. Terus kayak of course they want to achieve it, kayak misalnya one day dia pengen jadi dokter atau kayak one day dia pengen kayak punya keturunan yang banyak. Just continue living, kayak sure kayak lu kayak di lautan manusia ini kayak you're nothing, tapi kayak that doesn't matter. It's just kayak you live the life how you want it to be, and then kayak you can enjoy that time on earth with the people you love. So just kayak just keep doing it karena the things that happen in your life is important to you. Kita mesti optimis terhadap kehidupan ini, iya kan? Karena kita punya optimisme, makanya kita harus bertahan hidup. Karena kehidupan manusia di dunia ini hanya sekilas itu. Oke, meskipun kehidupan dunia kayak gini aja, tapi kita tetap punya purpose lain gitu. Itu yang membuat akhirnya manusia ada on track-nya gitu, ada track-nya meskipun misalkan kehidupannya susah banget. Anugerah ya, kita dapat kehidupan gini, dan ini harus kita jaga kehidupan ini. Dan dari lihat itu semua, rentetan itu, harusnya kita punya tujuan. Iya, kayak waktu masih murid don't skip school atau kayak tetaplah belajar, terus kayak bawa kesuksesan buat keluarga gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mandiri, bisa membiayain Umi, kakak ke depannya, bisa melanjutkan cita-cita perjuangan Abi yang sebelumnya sempat terhenti, bisa menjadi sosok seorang laki-laki yang menggantikan peran ayah untuk Umi dan kakak. Udah.